Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kita jumpa lagi dalam acara Night Call pada malam hari ini. Saya, Pendeta Amperiana Nguru, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Jatipon Bekasi. Kita persiapkan bacaan kita yang terambil dari Mazmur 40 ayat 10 sampai 18. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di sorga, diamkanlah semua suara-suara lain dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Kuasai hati, pikiran, dan jiwa kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengakhiri hari ini di dalam kekuatan sabda kebenaran Tuhan yang akan menghantar kami dalam istirahat malam. Berbicaralah, kami siap disapa oleh firman-Mu. Amin. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai 18 memberitakan demikian. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Umat yang Kristus kasihi, selamat malam, Shalom. Pada tahun 90-an ada sebuah tayangan televisi yang berjudul Tolong. Tayangan ini memperlihatkan seorang yang menyamar menjadi orang yang perlu ditolong. Apakah sebagai pengemis atau anak kecil yang butuh pertolongan untuk membeli keperluan sekolah. Yang menarik adalah dalam tayangan itu diperlihatkan banyak orang yang tidak peduli kepada mereka. Sehingga mereka tidak langsung mendapat pertolongan. Nah, perikop kita malam hari ini, saudaraku, juga membahas hal doa minta tolong kepada Tuhan. Ada perbedaan yang cukup besar saat kita meminta tolong kepada manusia dan kepada Tuhan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwa meminta tolong kepada Tuhan tidak sia-sia, saudaraku. Semua tergantung seberapa tekun Anda dan saya berdoa kepadanya di dalam iman. Nah, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata di dalam Matius 7 ayat 7-8 demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Apa arti firman Tuhan ini? Artinya, ada jaminan yang pasti dari Tuhan Allah ketika ibu, bapak, saudara, dan saya datang kepadanya. Bertekun di dalam doa dan permohonan. Perikop malam hari ini memperlihatkan hal tersebut melalui kesaksian hidup pemazmur. Perhatikan saudaraku, ayat ke-12. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, sebab kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Ibu bapak saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi,
Dalam ayat ke-12 ini nampak sangat harapan dan doa pemazmur kepada Tuhan. Harapan dan doa itu mencakup dua hal. Yang pertama, pemazmur meminta kepada Tuhan, jangan menahan rahmat-Mu. Dan kiranya Tuhan Allah dan kebenarannya menjaga pemazmur. Pertanyaannya, situasi apa, kondisi apa yang saat itu sedang menimpa pemazmur? Ibu bapak, dalam bacaan pagi tadi, secara khusus ayat 1-3 di sana dicatat bahwa pemazmur bergumul dengan kehidupannya yang dikatakannya seperti orang yang masuk ke dalam lobang. Bukan lobang biasa tapi lobang kebinasaan, lobang kehancuran. Kemungkinan ini berkaitan dengan dosa yang telah dilakukannya. Dan malam hari ini dalam bacaan kita dicatat bahwa pemazmur saat itu sedang menghadapi lawan yang ingin mencabut nyawanya. Nah, dalam situasi seperti ini, hanya Tuhan yang sanggup melepaskannya dan membebaskannya. Dan itu disadari benar oleh pemazmur. Oleh karena itu pemazmur datang kepada Tuhan dan berdoa, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku. Ibu bapak, pemazmur sangat yakin dan percaya bahwa Allah adalah sumber berkat, rahmat, dan kasih karunia. Jika dia datang kepadanya, pemazmur sangat yakin Tuhan Allah pasti berkenan mengampuninya, menolongnya, bahkan membebaskannya dari segala persoalan yang dihadapinya. Perhatikan, dalam ayat ke-17, ada catatan ungkapan iman pemazmur demikian. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu, tetap berkata, Tuhan itu besar. Mengacu kepada firman Tuhan ini, apa yang dapat saudara dan saya pelajari? Yang pertama, saudaraku, firman Tuhan mau mengajak Bapak, Ibu, dan saya. Ketika Anda dan saya jatuh, datanglah kepada Tuhan dan bertobatlah. Niscaya Dia akan mengampunimu. Bukankah hal itu yang ditunjukkannya saudaraku ketika Dia memberikan putra tunggalnya Yesus kepada dunia? Bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, anak Allah yang hidup, yang sudah mati di atas kayu salib, dan percaya kepada Yesus dan kebangkitannya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang dimaksud adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Allah di saat hidup maupun di saat mati. Nah, apalagi yang lebih membahagiakan daripada itu, saudaraku? Yang kedua, firman Tuhan pada malam hari ini juga mau mengajar. Ketika Anda dan saya memiliki pergumulan seberat apapun, jangan ragu-ragu datang kepada Allah. Pemazmur sabar menantikan jawaban Tuhan. Pemazmur percaya bahwa cepat atau lambat doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Karena ia mengimani bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat 18. Saudaraku, terkadang doa kita dijawab Tuhan dalam waktu yang singkat. Namun ada kalanya doa kita dijawab Tuhan dalam waktu yang cukup lama. Seperti misalnya Abraham yang harus menunggu 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Namun yakinlah bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Anda dan saya tidak perlu takut. Semua orang pasti pernah mengalami tidak ada jalan bagi masalahnya. Tetapi bagi orang yang dikasihi Tuhan, selalu ada jalan keluar. Oleh karena itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oleh karena itu, mari kita belajar sabar di dalam pergumulan dan bertekun serta setia di dalam doa.
Allah. Mungkin saat ini saudara dan saya sedang menghadapi masalah atau pergumulan yang berat. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Barangkali orang yang kita kasihi sedang terpapar sakit. Barangkali kita juga kehilangan orang-orang yang kita cintai karena sakit corona. Barangkali kita juga terkena PHK dan saat ini sedang ada dalam kesulitan ekonomi. Dan masih banyak pergumulan lain yang mungkin saat ini menjadi bagian hidup ibu bapak, saudara dan saya. Firman Tuhan melalui pemazmur hari ini berkata, jangan takut. Hadapi dan jalani bersama Tuhan Yesus. Niscaya Dia akan menolongmu. Datanglah di dalam doa kepadanya dan katakan, Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Aku memerlukan Engkau dan pertolongan-Mu. Dan percayalah, niscaya Dia akan menolongmu. Amin. Ibu Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk sabda kebenaran Tuhan. Ajar kami seperti pemazmur yang mau mengandalkan Engkau di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Yakinkan kami bahwa Engkaulah penolong satu-satunya yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan. Malam hari ini kami berdoa bagi pemerintah kami, mampukan untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berikan kepada mereka-mereka yang saat ini sedang memikirkan, menganalisa untuk boleh menemukan obat bagi virus corona ini. Biarlah mereka diberikan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka menemukan pengobatan yang terbaik bagi COVID-19 ini, sehingga akhirnya COVID-19 ini berlalu dari kehidupan kami. Semua seorang yang saat ini sedang sakit, dimanapun mereka berada, Tuhan berkenan untuk melawat, menjamah dan menyembuhkan. Mereka yang saat ini sedang bergumul karena perekonomian, Tuhan juga menolong mereka, berkat-Mu tetap tercurah atas hidup mereka. Mereka yang punya pergumulan-pergumulan pribadi lepas pribadi, Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan membantu mereka menyelesaikan pergumulan-pergumulan itu, dan dengan iman, ketekunan dan doa, mereka terus mengandalkan Engkau. Bapa di sorga, kami serahkan semua orang yang saat ini bertelut di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mendengar doa mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat. Biarlah Engkau menjaga kami akan malam yang harus kami lalui. Dan ketika kami esok pagi boleh terbangun, itu semua karena kemurahan hati Tuhan untuk kami terus berkarya, bersaksi tentang Allah di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian night call kita malam hari ini. Selamat malam Ibu Bapa yang Kristus kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.